bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan juga termasuk rukun Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didirikan agama Islam itu atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu jalannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa nazar adalah puasa yang disebabkan karena janji seseorang untuk mengerjakan puasa. Misalkan janji seseorang apabila naik kelas, ia akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Maka apabila dia naik kelas, ia wajib mengerjakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Berkaitan dengan puasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bernazar akan mentaati Allah, mengerjakan perintahnya, maka hendaklah ia kerjakan." Hadis riwayat Bukhari. Kifaroh berasal dari kata kafaroh yang artinya menutupi sesuatu. Puasa untuk mengganti denda yang wajib ditunaikan disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, seperti orang yang jima di siang hari bagi suami istri pada bulan suci Ramadan, maka ia mesti membayar denda dengan mengerjakan puasa selama 2 bulan dengan cara berturut-turut, atau memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Yang termasuk puasa sunnah adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Menurut para ulama, puasa ini boleh dilakukan dengan cara beruntun selama 6 hari atau dengan cara dicicil, dengan catatan jumlahnya mesti 6 hari, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan puasa Ramadan yang diiringi puasa Syawal ialah seperti orang yang berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Puasa hari Arafah adalah puasa pada tanggal 9 pada bulan Zulhijjah, di mana ketika orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sedang melakukan wukuf di Arafah, maka yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal tersebut. Adapun di antara keutamaan orang yang melaksanakan puasa pada tanggal tersebut adalah dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa pada tahun yang akan datang. Sedangkan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar bisa dihapus hanya dengan jalan taubat dan nasuha. Puasa pada bulan Muharram adalah puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram, atau yang disebut dengan puasa Asyura, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa di bulan ini, puasa Asyura, adalah puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Hari Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura serta mengirimnya dengan puasa 1 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram, sebagai bentuk penghormatan kepada saudara Musa alaihi salam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hari Kamis adalah hari di mana ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal perbuatan itu diperiksa pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka saya senang diperiksa amal perbuatanku, sedangkan saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Disunahkan pula untuk melaksanakan puasa pada hari-hari putih atau Ayyamul Bidah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Komariah. Puasa Daud adalah puasa yang suka dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Adapun cara mengerjakannya adalah sehari puasa dan sehari tidak puasa, sebagaimana sabda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Nabi Daud adalah puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa makruh adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang khusus pada hari Jumat, atau tidak bermaksud untuk puasa qadha atau puasa nazar dan puasa kifarah. Tapi kalau seseorang puasa pada hari Jumat dengan niat mengqadha puasa Ramadan, maka tidak termasuk kepada puasa makruh, karena tujuannya sudah jelas mengqadha puasa Ramadan. Contoh lain, jika seseorang puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram atau 9 Zulhijjah yang kemudian bertepatan dengan hari Jumat, maka puasanya tidak menjadi makruh. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah khususkan malam Jumat dengan salat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Janganlah pula khususkan hari Jumat dengan puasa tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya, kecuali jika ada puasa yang dilakukan karena sebab ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Puasa haram adalah puasa yang dilakukan pada hari-hari yang dilarang oleh syariat agama. Adapun yang termasuk kepada kelompok diharamnya puasa adalah Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral bagi umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan penuh kegembiraan. Karena syariat telah mengatur bahwa pada hari itu tidak diperbolehkan seseorang untuk berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada 2 hari, hari Fitr dan hari Adha. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Hal yang sama juga berlaku pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya kedua umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga, agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban dan sekaligus merayakannya. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah. Pada 3 hari itu, umat Islam masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, yang kemudian masih diharamkan apabila seseorang melakukan puasa pada hari tersebut. Dan pada 3 hari tersebut, bagi mereka yang ingin melaksanakan penyembelihan kurban, masih diperbolehkan sebagai ibadah yang disunahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya hari itu, Tasyrik, adalah hari makan, minum, dan zikrullah. Hadis riwayat Muslim. Puasa sepanjang tahun atau selamanya diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus-menerus setiap hari. Meskipun dia sanggup melaksanakannya, tetapi secara syar'i, puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin berpuasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk berpuasa seperti Nabi Daud alaihi salam, yaitu puasa sehari dan sehari berbuka. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas diharamkan mengerjakan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap memaksakan puasa, maka berdosa hukumnya. Bagi para wanita yang sedang haid dan nifas, ada kewajiban untuk menggantinya pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu kepada apapun, namun hamba-hambanya lah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mendapatkan manfaat dari ketaatan hamba-hambanya sedikit pun, dan tidak juga mendapatkan mudarat dari pembangkangan mereka. Hikmah dari ketaatan akan kembali kepada orang-orang yang dibebani hukum itu sendiri, sebagaimana yang telah disyariatkan oleh nas-nas Al-Quran ataupun Al-Hadis. Para ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, Allah sudah menyediakan hikmah yang sangat banyak bagi orang yang melaksanakannya. Adapun hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan puasa, di antaranya adalah puasa sebagai takziah an-nafas
atau pembersihan jiwa. Dengan mematuhi perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan melatih diri untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, meskipun itu dilakukan dengan menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan dan membebaskan diri dari hal-hal yang melekat dengan kebiasaan, seperti makan dan minum, jima dengan istrinya. Akan tetapi ia bisa meninggalkan semua itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang rela mentaatinya, Allah akan memberikan sebuah pahala langsung kepada hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang diriku ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Tiap-tiap amal Bani Adam baginya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan memberinya pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa bisa dijadikan sebagai latihan untuk memperbaiki kesabaran seorang muslim, karena di dalamnya kita dilatih untuk senantiasa menjaga segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan sia-sia. Karena itu tidak heran kalau Rasulullah SAW menamakan bulan Ramadan sebagai Syahrul Asyabru alias bulan kesabaran. Hawa nafsu adalah sebagai senjata yang paling ampuh untuk menundukkan manusia kepada derajat yang lebih rendah dalam hidupnya. Sehingga banyak sejumlah aliran psikologi yang menganggap bahwa hawa nafsu adalah sebagai penggerak semua perilaku semua manusia. Untuk itu maka puasa yang benar-benar dikerjakan hanya dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu manusia dalam membentengi semua perilaku yang ada. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Ia adalah benteng dari sekian banyak benteng orang mukmin. Hadis riwayat Tabrani. Puasa berpengaruh menahan nafsu syahwat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk melakukan puasa kepada para pemuda yang belum mampu untuk menikah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan karunia-Nya kepada para pemuda yang rajin melaksanakan puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka nikahlah. Sesungguhnya ia lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedangkan barang siapa tidak mampu, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa itu pengebirian baginya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah bahwa hikmah puasa dapat menurunkan dorongan nafsu syahwat kepada lawan jenis. Di antara sekian banyak hikmah puasa adalah menajamkan perasaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ada sejumlah peringatan dan ajakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama sebulan penuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada sikap kasih sayang, persamaan dan lemah lembut dalam bertutur kata antara satu individu dengan yang lain. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Al-Muwasah, bulan solidaritas bagi sesama muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan lebih pemurah dalam memberikan kebaikan dibanding angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga memuji orang yang senantiasa menyediakan dan memberi makanan kepada orang-orang yang akan buka puasa, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, ia mendapat pahala seperti pahalanya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban.
Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Puasa adalah sebuah ibadah yang telah ada sebelum Islam datang ke dunia ini. Maka kita wajib untuk mentaatinya sekaligus menghormati bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usalli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tarawih karena Allah Ta'ala.